Nah, karena itu kita dari Biro Webinar juga mengangkat tema yang sesuai, yaitu dengan judul Awarani Skala. Nah, kalau boleh tahu nih pembicaranya tuh siapa dan mengapa dari Biro Webinar sendiri itu memilih beliau-beliau yang akan menjadi pembicara tersebut. Halo guys, welcome back to Podcast Kan, Podcast Sepekan Arsitektur 2023. Wah, kira kita CS-an lagi nih. Yoi bro. Kemarin kan diganti nih aku nih. Iya, gue kangen banget bro. Soalnya. Real gue kangen banget bro sama lu, serius bro. Mending kita perkenalan langsung deh. Oke, dari aku dulu aja deh. Aku Steven. Aku Krisna. Dan kita kedatangan dua tamu spesial. Spesial banget nih. Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Iya, bro. Siapa nih? Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Dira dari Biro Webinar. Dan aku Uca dari Biro Webinar. Nah, Biro Webinar. Kayaknya Gak asing webinar banget nggak sih asing. bro. Apalagi Kita kan sering banget nih Biro Webinar. Iya. Apalagi pas Pandemi ini kayaknya selalu ada aja ada webinar. terus. Mungkin webinar nih apa ini webinar ini? Jadi webinar ini basicnya sama kayak seminar yang banyak dikenal masyarakat. Cuma emang lebih banyak dimention kata webinar ini pas pandemi COVID ya. Jadi webinar ini sebenarnya sama kayak seminar, cuma diadakan secara online. Dan di webinar ini kita mendatangkan pembicara-pembicara atau narasumber yang memiliki fokus bahasan di bidang tertentu sesuai yang dibutuhkan pada topik webinar tersebut. Ya betul. Jadi webinar itu lebih ke menjembatani mahasiswa arsitektur khususnya dalam memperdalam ilmu-ilmu melalui informasi-informasi terkait dunia arsitektur sendiri, seperti itu. Wah, keren nih ngadain webinar. Ngadain Ini webinar. Kayaknya agak sulit ya mungkin ya. Tapi seru sih bahasanya, pasti asik sih. Nah, ngomongin webinar nih berarti kan ada sesuatu yang diadain nih. Nah, webinar ini lagi mau ngadain apa nih? Terus temanya apa ini? Kalau boleh di-spill. Oke, boleh banget. Jadi dalam waktu dekat ini kita webinar akan mengadakan acara yang menarik banget, yaitu kita akan mengadakan acara webinar nasional yang akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu di tanggal 17 dan juga 18 Maret. Nah, karena kan kita tahu ya kalau tema besar Sepekan Arsitektur itu mengenai keberencanaan kota. Nah, karena itu kita dari Biro Webinar juga mengangkat tema yang sesuai, yaitu dengan judul Awarani Skala. Nah, Awarani Skala ini kita ambil dari bahasa Sanskerta yang artinya perlindungan yang kokoh. Dari tema utama ini nantinya kita akan lebih menjelaskan mengenai bagaimana sih respon-respon mengenai bangunan arsitektur itu sendiri dalam menghadapi bencana. Karena kan kita tahu ya kalau Indonesia ini ada di dalam ring of fire, yang dimana artinya kita sebagai masyarakat harus lebih waspada dalam menghadapi bencana sosial itu. Nah, dari tema besar kita ini kita punya 2 subtema, yaitu yang pertama rebirth yang akan dibahas di hari pertama. Nah, yang kedua itu tema kita adalah Tales from Disaster yang akan dibahas di hari kedua. Menarik banget ini. Rebirth dan Tales From Disaster. From disaster. Maaf celah Jawa ya teman-teman. Nah, mungkin dua tadi itu Rebirth dan Tell Us From Disaster ini apa ini? Oke, jadi kalau rebirth sendiri artinya itu kan terlahir kembali ya. Jadi di topik yang pertama ini kita akan lebih membahas mengenai hunian-hunian atau bangunan yang hancur karena terkena dampak dari bencana sosial itu sendiri. Namun nantinya akan dibangun atau dibuat ulang, tetapi tentunya dengan menggunakan aspek-aspek arsitektur yang baru, yaitu lebih memperhatikan dari aspek arsitektural desainnya ataupun juga strukturalnya, seperti itu. Terus di hari kedua itu kita punya tema tadi Tales from Disaster. Jadi kalau udah terjadi bencana di wilayah tertentu itu pastikan akan menimbulkan cerita atau memori atau mungkin juga trauma bagi warga lingkungan tersebut. Benar. Jadi karena adanya kejadian tersebut itu bisa mengakibatkan warga ini bisa lebih tahu dan paham tentang bencana yang ada di wilayah tersebut. Tentunya mungkin bisa dibilang jika wilayah itu rawan banjir atau rawan tsunami atau rawan longsor, itu kan warga bisa lebih paham gimana cara menanggulanginya gitu. Oke, berarti kayak mungkin sebulan singkatnya tuh kalau D1 itu Rebirth itu tuh lebih ke arah penanganan ya. Iya, Tapi mungkin skalanya mungkin lebih kecil. Dari kayak saya dengar-dengar, terus mungkin yang Tales Us From Disaster tuh
lebih ke arah solusi ya, tapi mungkin jangkanya itu lebih luas. Iya, Iya. skalanya lebih besar. Lebih luas. Wah, saya pintar juga ternyata. Nah tapi sebelum lanjut nih, tadi kan ada Ring of Fire ya. Ring Iya. of Fire ini kan mungkin kayak lingkar apa cincin gitu. Berdasarkan internet ini kan Ring of Fire artinya adalah cincin api Pasifik ya, atau lingkaran api Pasifik yang merupakan daerah pertemuan lempeng-lempeng. Nah katanya wilayah-wilayah yang ada di dalam daerah tersebut tuh sering bencana ya, sering Iya, gempa betul, atau betul. gunung meletus gitu ya mungkin. Betul banget. Karena melalui data yang juga sudah kami dapat bahwa tercatat sepanjang 2021 itu kurang lebih telah terjadi sebanyak 3.085 bencana di Indonesia sendiri. Nah, yang dimana bencana tersebut mengakibatkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Sebanyak 144.000 kurang lebih itu telah merusak hunian masyarakat, dan juga belum ditambah ribuan bangunan lainnya yang rusak karena bencana tersebut. Seperti itu. Oh banyak banget ya tadi bencana. Banyak banget Iya. ini bukan bencana main-main ini. Kayak mungkin jadi masalah yang utama dari tahun ke tahun ya, mungkin bagi para kita mahasiswa arsitektur atau mungkin arsitektur itu sendiri. Kayak Terus Cianjur. iya, itu ngomongin bencana tuh kan kayak mungkin salah satunya gunung meletus, yang akhir-akhir ini juga ini kan, habis itu mungkin banjir juga ada kan di Manado apa Maluku ya, saya lupa. Iya, lagi Habis rawan itu banjir ya iya lagi sekarang rawan ini. banjir. Habis itu ada ya gempa Cianjur yang Iya, Steven bilang itu mungkin salah satu jadi yang meresahkan ya, apalagi banyak orang kehilangan tempat tinggalnya. Iya. Terus habis itu kalau nggak salah juga di Jogja nih sempat kan ya beberapa minggu yang lalu, Iya benar. meskipun ya nggak kerasa banget tapi ya namanya bencana gempa ya. Dan ternyata tuh gempa yang di berita-berita tuh hanya sebagian kecil dari 3.000 tadi itu. Iya benar. Kayak ternyata tuh ternyata. tidak serius itu. Kukira kayak Indonesia tuh meskipun tinggal di mungkin berada di wilayah Ring of Fire tuh ya mungkin aman-aman aja, atau mungkin kalau bencana tuh ya mungkin sekali, dua kali, tiga Iya. kali, Iya. ya 3 kali 4 12. Iya. Ya. Maaf. Ya mungkin karena sudah berbobot otak saya tidak mampu. Mungkin kita langsung saja ke next topic, yaitu pembahasan mengenai kapan ini nih Betul nih. acara webinar itu tuh akan dilaksanakan. Mesti teman-teman yang nonton ini mesti kalau kepo-kepo ya mesti daftar dong. Harus Jadi Harus banget. mungkin bisa disepil-sepil sedikit mungkin tanggal waktu. Oke, jadi kalau untuk pendaftarannya itu kita akan mulai buka mungkin sekitar pertengahan Februari. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa pantengin langsung dari Instagramnya Sepekan Arsitektur. Dan juga untuk pendaftarannya itu kita nanti buka 2 kloter. Jadi yang pertama ada early-nya itu di harga 35.000, dan juga di normal tiketnya itu 40.000. Nah, nantinya setiap peserta yang ikut otomatis akan mengikuti 2 sesi, di sesi pertama dan juga sesi kedua. Kayak gitu. Oke. Dengan Kalau harga yang daftar yang di early sangat lumayan. Iya, Sangat iya, lumayan. cepet Iya, banget daftar. benar. Mat 5.000. Dan itu ada kuotanya nggak Kak kira-kira? Pokoknya teman-teman harus cepat-cepat daftar karena kuotanya tuh terbatas, jadi harus siapa cepat dia dapat gitu. Karena ada 2 kloter juga kan. Iya, Buru-buru benar. daftar early bird biar lebih irit gitu. Iya. Oke, limited edition banget. Ya, jadi mungkin teman-teman yang kepo-kepo nih, yang mungkin yang masih bertanya-tanya, jangan langsung aja pantengin aja, terus dinyalakan notifikasinya mungkin ya bisa di Instagram Sepekan Arsitektur. Jangan lupa. Terus mungkin selanjutnya nih karena mengadakan webinar kan ya, pasti kan ada pembicara. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih pembicaranya tuh siapa dan mengapa dari Biro Webinar sendiri itu memilih beliau-beliau yang akan menjadi pembicara tersebut. Apakah kalian tuh terinspirasi atau dari karya-karyanya kan? Mesti karena beliau-beliau ini sudah menempuhi arsitek mungkin sejak lama. Mungkin kalian menyukai karyanya, atau mungkin mereka karena emang berkompeten ahli di bidang itu, atau kenapa ada alasan lain mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi tadi kan untuk webinar ini kan dilaksanakan dalam 2 hari. Tentunya dalam 2 hari ini kita mengundang 2 pembicara atau 2 narasumber yang berbeda. Jadi di hari pertama kami dari Biro Webinar ini mengundang Yusing. Yusing ini merupakan salah satu arsitek ternama dan beliau merupakan head of studio Akanoma. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung dicek Instagramnya buat lihat hasil dari Yusing ini sendiri yang sangat keren-keren. Dan ditambah lagi Yusing ini merupakan arsitek yang memiliki fokus bahasan di hunian gitu.
Lalu di hari kedua kami mengundang Budi Pradono. Beliau merupakan seorang arsitek yang memiliki fokus bahasan di bidang landscape dan kebencanaan. Jadi nyambung banget sama topik di webinar sepekan ini gitu. Betul. Oke. Dan juga selain dari dua pembicara eksternal tadi, kita juga memiliki satu pembicara internal, yaitu dari dosen prodi arsitektur sendiri, yaitu Bapak Roni, yang memiliki concern di bidang landscape dan juga kebencanaan. Oke, gimana Mantap ini. mendengar 3 arsitek tadi? Apakah kamu merasa asing? Kayaknya enggak deh. Enggak sih, karena kan karya-karyanya itu udah Terkenal. terkenal banget sih ya kan. Apa habis itu mereka udah punya nama juga, apalagi Yusin kan juga punya korporasi kan itu berarti kan. Iya, betul. Dua-duanya Dan- punya. Oh iya benar dua-duanya punya Pradono. Iya. Pak Budi Pradono Dan ini juga- baru aja menang sayembara ya Dina. Iya, sayembara IKN itu. Iya. Jadi enggak main-main lah Nggak Iya. main-main lah, bukan Bicaranya lah. bukan kaleng-kaleng lah biasanya Betul. kalau kata anak-anak muda zaman sekarang. Tuh. Nggak kaleng-kaleng. Benar. Kaleng. Terus mungkin kan karena ini kan udah bicara panjang nih, mungkin dari yang serius-serius terus mungkin kita menuju ke tempat pelaksanaan waktunya dari webinar sendiri yang masih ditunggu ya. Iya. Announcementnya ditunggu aja di Instagram Sepekan Arsitektur. Kita mungkin lebih ke arah kesimpulan kali ya, mencoba ke arah kesimpulan. Mungkin singkat aja pertanyaan dari saya, mungkin dari kalian berdua mungkin bebas mau yang menjawab siapa. Menurut kalian sendiri itu bagaimana bangunan tangga bencana itu sendiri? Karena apalagi kan di Indonesia ini kan rawan bencana kan ya. Nah apalagi dengan adanya bangunan tangga bencana ini, apakah bisa membantu hunian di Indonesia itu berkurang gitu, probabilitas hancur atau rusaknya gitu? Kalau dari aku sendiri, bangunan yang tangga bencana itu adalah bangunan yang bisa menerapkan aspek-aspek arsitektural yang baik. Contoh aspek arsitektural itu apa sih? Misalkan kayak dari segi desain. Dan dari desainnya itu mungkin yang baik adalah desain yang bisa memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk memberikan solusi dalam menanggapi bencana. Kemudian selain dari desain, mungkin bisa dari aspek strukturalnya yang lebih diperkokoh atau diperhatikan sehingga bangunan lebih kuat tentunya dalam menghadapi bencana, dan juga bisa dari materialnya juga, pemilihan material yang tepat tentunya. Dan mungkin kalau kita tahu arsitektural vernakular itu kan yang lebih mempelajari dari bangunan-bangunan tradisional. Nah dari bangunan tradisional itu biasanya mereka itu sudah lebih tanggap untuk menanggapi bencana tersebut dengan cara-cara tradisional mereka, dan dari situ mungkin bisa diimplementasikan di bangunan modern seperti itu. Wih, ini mungkin sepil ya, mungkin ya sepil materi dikit yang akan besok dibawakan ya. Mungkin sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang masih kepo-kepo dengan kegiatan webinar ini, stay tune terus di Instagram Sepekan Arsitektur. Jangan lupa join pastinya. Join pastinya, karena pastinya ini bermanfaat banget ya. Limited Edition juga, kotanya terbatas dan sudah cukup lama, cukup panjang juga, cukup berbobot. Terima kasih telah datang, telah meramaikan ya. Ya, betul. Betul sekali. Terus mungkin gimana, Mas Steven? Kalau aku tetap jangan lupa join sih, karena itu penting dan nambah ilmu sih pastinya. Ya. Oke, sama sih saya juga cukup pengen tertarik ya, cukup tertarik. Terus mungkin saya ingatkan juga sekali lagi ya teman-teman, untuk stay tune terus di Instagram Sepekan Arsitektur dan sosial media lainnya seperti YouTube, mungkin TikTok yang nanti akan ada di sisi juga. Pokoknya stay tune terus pokoknya di sosial media Sepekan Arsitektur. Yoi, jangan pernah malu buat di scroll mungkin ya. Yes, karena semua informasi akan ada di sana. Iya betul, dan berguna pastinya. Yoi. Mungkin sekian dari kami berempat. Kami undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.